Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PAIBB pada pertemuan kali ini. Langsung saja, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab keimanan. Kita akan mempelajari tentang materi iman kepada malaikat. Sebagaimana kita ketahui, iman kepada malaikat merupakan bagian dari rukun iman yang kedua. Baik, langsung saja, silahkan disimak pada layar monitor. Di situ tertera malaikat selalu bersamaku. Kemudian di bawahnya ada bagan alir yang menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari pada materi iman kepada malaikat ini. Yang pertama, ada memahami makna iman kepada malaikat. Yang kedua, kita akan mempelajari nama-nama malaikat dan tugasnya. Kemudian yang ketiga, ada materi tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Langsung kita simak halaman berikutnya. Baik anak-anakku, terdapat sebuah bacaan di mana bacaan ini bermaksud agar relung hati kita sedikit terbuka. Pak Guru akan membacakan. Cermati wacana berikut. Pernahkah kamu berada dalam satu ruangan atau satu tempat yang terdapat CCTV atau closed circuit television? Apa yang kamu rasakan? Tentu kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang melakukan sesuatu, apalagi perbuatan yang menimbulkan aib atau perbuatan konyol yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Orang yang beriman kepada malaikat akan merasa selalu diawasi atau muraqabah oleh para malaikat Allah. Akibatnya apa? Segala tindak tanduknya akan terkontrol dan terjaga. Orang tidak akan melakukan hal-hal konyol meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Jadi maksudnya apa anak-anakku? Dalam kehidupan nyata kita mengenal CCTV. CCTV itu diibaratkan sebagai satu alat yang mengawasi setiap gerak-gerik kita. Nah, itu adalah alat yang dibuat oleh manusia. Kemudian ada alat ciptaan Allah, yakni ada yang namanya malaikat. Nah, malaikat merupakan makhluk Allah yang tugasnya adalah mengawasi segala gerak-gerik manusia dalam hidup di dunia. Jadi kenapa harus ada CCTV? Tadi dikatakan agar kita selalu berhati-hati dan tidak sembarangan melakukan sesuatu. Nah, adanya malaikat sama. Adanya malaikat seharusnya membuat diri kita menjadi lebih berhati-hati dan tidak sembarangan dalam bertingkah laku. Karena apa? Segala gerak-gerik kita selalu diawasi. Dan nanti kelak di hari akhir kita akan mempertanggungjawabkannya. Baik anak-anakku, kita lanjut pada halaman berikutnya. Pada halaman berikutnya kita akan mempelajari tentang pengertian. Nah, pengertian. Mohon bersabar. Kita buka pada pengertian iman kepada malaikat. Baik anak-anakku, apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat? Pak Guru akan membacakan, kalian simak pada layar. Pada poin A terdapat subjudul memahami makna iman kepada malaikat dan tugas-tugasnya. Namun sebelum itu kita pahami dulu pengertian iman kepada malaikat. Baik. Iman kepada malaikat. Iman itu secara bahasa artinya percaya atau yakin. Nah, iman dari segi istilah artinya apa? Meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucap dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan.
Jadi konteks iman di sini adalah percaya menurut bahasa. Kemudian secara istilah itu mencakup 3 hal. Apa saja? Ada hati, ada lisan, dan ada anggota badan yang berperan. Maksudnya bagaimana Pak Guru? Jadi iman, dikatakan iman itu secara istilah adalah kita meyakini setulus hati kita, kemudian diucapkan dengan lisan kita. Ketika kita sudah yakin, kita ucapkan dengan lisan. Dan apakah cukup sampai di situ? Tidak, kita amalkan dengan perbuatan. Nah, kemudian menurut M. Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu apa? Malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang terambil dari kata la'aka, yang artinya menyampaikan sesuatu. Jadi malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, sebagai utusan Allah yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah. Jadi di sini jelas digambarkan bahwa yang namanya malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi makhluk yang dicipta oleh Allah dari apa? Dari nur atau cahaya. Di mana malaikat adalah makhluk Allah yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah Allah. Itu. Jadi kita lanjut, iman kepada malaikat apa? Yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam apa? Dalam berbuat dan berkata-kata. Jadi ketika orang sudah iman, terutama iman pada Allah, kemudian iman pada malaikat, dia akan selalu berhati-hati dalam berperilaku, baik dalam tindakan maupun ucapannya. Karena apa? Dia takut apabila dia melakukan sesuatu itu mengandung kesalahan, maka kesalahan tersebut akan dicatat, akan diawasi oleh malaikat. Baik anak-anakku, kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yakni hukum beriman kepada malaikat. Disimak pada layar. Hukum beriman kepada malaikat. Beriman pada malaikat hukumnya apa? Hukumnya adalah fardhu ain. Artinya apa? Benar-benar harus dan tidak boleh tidak. Dan itu berlaku pada setiap muslim. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada ataupun qadar. Iman kepada malaikat ini menempati urutan yang kedua setelah iman kepada Allah. Baik, hal ini berdasarkan pada beberapa sumber Al-Quran dan hadis. Jadi ada dalilnya enggak Pak Guru? Kok kita harus iman pada malaikat? Ada. Dalilnya apa? Kita simak pada halaman berikutnya. Nah, silahkan disimak pada layar. Dalil yang pertama adalah dalil dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 285, di mana ayat ini merupakan bagian surat yang kedua. Bagaimana bunyinya Pak Guru? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Shadaqallahul azim. Artinya apa Pak Guru? Bisa disimak pada layar, di bawah ayat terdapat terjemahan. Artinya adalah bahwa Rasul, yakni Muhammad, beriman pada apa yang diturunkan kepadanya, yakni apa? Al-Quran.
dari Tuhannya, dari Allah Sang Khalik. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Jadi di sini jelas sudah dicontohkan bahwa Rasul saja beriman, mengimani terhadap apa yang diturunkan pada Allah. Apakah kita akan membangkang? Seharusnya tidak. Sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebagai makhluk Allah yang mengakui bahwa Allah Tuhan kita, Muhammad adalah Rasul kita, seharusnya kita juga mengikuti, melanjutkan apa yang menjadi hal yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah kita, yakni kita beriman pada Al-Quran, kita meyakini akan adanya malaikat. Nah, sehingga kita bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah, di sini dijelaskan ada kata semua beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Jadi ketika kita sudah meyakini bahwa kita itu Islam, kita Muslim, dan kita beriman, iman kita harus bisa semaksimal mungkin. Jangan hanya iman kepada salah satu dari 6 rukun iman. Jadi kepada Allah iman, pada malaikat iman, kepada kitab-kitab Allah iman, pada Rasul, pada hari kiamat, pada qada dan qadar, semua kita imani. Nah, baik, ada dalil yang kedua. Di sini ada Quran surat An-Nisa. Nah, surat An-Nisa ayat 136, di mana surat An-Nisa ini merupakan surat yang keempat. Bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Artinya, Pak Guru bacakan, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman pada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi di sini dijelaskan ya, bahwa iman pada malaikat itu wajib, di mana jelas iman pada malaikat, barang siapa yang beriman dia maka harus meyakini pada Allah, pada malaikat-malaikatnya, kitab dan rasulnya. Jadi menempati urutan yang kedua. Kemudian ada hadis penguat. Nah, ini ada hadisnya. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bagaimana bunyi hadisnya Pak Guru? Di situ tertulis, silahkan disimak pada layar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman barizal linnasi idza atahu rajulun yamsi faqala ya Rasulullah mal iman? Qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rasulihi wa liqaihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir. Rawahul Bukhari wa Muslim. Apa artinya Pak Guru? Silahkan disimak pada layar. Terjemahnya adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa pada suatu hari Rasulullah itu muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh orang laki-laki. Orang itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, iman adalah kamu harus percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, kitabnya, pertemuannya dengan Rasul, kemudian Rasul-Rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti. Nah, itu anak-anakku,
terdapat dalil baik berupa ayat dan hadis sebagai penguat bahwa iman kepada malaikat itu hukumnya adalah wajib. Jadi jelas ya pertemuan kita pada kali ini, iman artinya percaya. Iman itu mencakup 3 aspek, di mana kita meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian melakukan dengan perbuatan. Iman kepada malaikat adalah meyakini dalam hati bahwa Allah itu benar-benar menciptakan yang namanya makhluknya, yaitu malaikat yang bertugas untuk menyampaikan segala firman-firman Allah pada umat manusia. Baik anak-anakku, saya cukupkan dulu kiranya pertemuan kita hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Pak Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, jangan lupa belajar.